Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dalam Renungan Hidup dalam Iman. Pagi hari ini saya ingin menyampaikan satu renungan firman Tuhan dengan satu tema, teguran dan kasih. Saya membaca dari Galatia pasalnya yang ke-6, ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Nah, saudara, di Afrika Selatan, tepatnya di suku Babemba, ada suatu kebiasaan unik yang mereka lakukan ketika seseorang di antara mereka kedapatan berbuat kesalahan. Nah, orang yang kedapatan berbuat kesalahan itu akan ditempatkan di tengah lingkaran, dikelilingi oleh warga-warga yang lain. Lalu apa yang terjadi, saudara? Apa yang dilakukan oleh warga itu? Nah, setiap warga yang mengelilingi orang yang berbuat kesalahan itu akan mendapat giliran untuk menyebutkan kebaikan apa saja yang pernah dilakukan oleh orang tersebut di sepanjang hidupnya. Jadi baik dia orang dewasa ataupun anak yang kecil, semua ikut berpartisipasi di dalam acara itu. Dan acara itu bisa berlangsung hingga berhari-hari, hingga tidak ada lagi warga yang bisa mengucapkan kebaikan yang telah dilakukan oleh orang tersebut. Nah, uniknya saudara, hanya komentar positif saja yang boleh dilontarkan sepanjang acara itu. Jadi di sepanjang prosesi itu, ketika semua warga mengelilingi orang yang telah berbuat kesalahan itu, setiap orang bergiliran dan hanya komentar yang positif, yaitu tentang kebaikan yang pernah dilakukan oleh orang yang melakukan kesalahan. Nah, orang suku Babemba ini percaya, saudara, bahwa sebenarnya setiap manusia itu baik adanya. Nah, tapi bagi mereka, ya manusia terkadang bisa membuat kesalahan. Nah, sehingga menurut mereka dukungan orang-orang sekitar itu memainkan peranan yang penting agar orang yang melakukan kesalahan tidak terus menyalahkan dirinya sendiri, ya, tidak terus tinggal di dalam rasa bersalah, mengasihani dirinya. Nah, melainkan dia fokus untuk mengakui kesalahannya, dia fokus memperbaiki diri agar kesalahan yang sama tidak terulang lagi. Nah, saudara, menarik kebiasaan yang dilakukan oleh suku Babemba ini. Lalu kemudian ketika saya merenungkan ini, saya mulai berpikir, saudara, kalau suku Babemba tahu cara menyikapi orang yang berbuat salah di dalam masyarakat mereka, bagaimana dengan kita? Orang-orang percaya, orang-orang yang mengaku sebagai orang-orang beragama. Apakah juga dapat melakukan hal yang sama? Jika boleh jujur, saudara, kita seringkali justru memberi respon yang sebaliknya. Misalnya, ada beberapa orang yang dengan cepat dan dengan mudahnya menghakimi, bahkan menjadikan kesalahan orang tersebut sebagai konsumsi gosip. Ada juga yang mengabaikan, bahkan mengucilkan orang tersebut dari komunitasnya. Saudara, setidaknya sikap-sikap itulah yang dilakukan oleh sekelompok orang yang menamakan diri mereka sebagai orang-orang beragama. Siapakah mereka? Di dalam Alkitab dicatat mereka lah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Ketika mendapati seseorang berbuat kesalahan, maka orang-orang yang mengaku beragama ini, mereka malah akan menghakimi, lalu memanfaatkan kesalahan orang itu untuk menjadikan dirinya sendiri kelihatan baik. Ini yang akan dilakukan oleh orang-orang Farisi di dalam perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Kalau Bapak Ibu bisa lihat di Injil Lukas 18 gitu ya, ayat 9-14. Dan orang-orang yang mengaku beragama ini senang sekali kalau seseorang terjatuh dan seringkali membicarakan kejatuhan itu. Karena dengan demikian ia dapat menyombongkan kebaikannya sendiri.
Dia menunjukkan bahwa dirinya jauh lebih baik daripada saudara yang jatuh ke dalam kesalahan tersebut. Dan lebih buruk lagi saudara, orang-orang beragama ini gak mengharapkan pertobatan dari orang lain yang terjatuh. Inilah yang dilakukan oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Itu sebabnya Paulus menegur mereka. Dan Paulus menyampaikan bagaimana seharusnya sikap dari seseorang yang mengaku diri sebagai seorang beragama, sebagai seorang rohani. Ketika mendapati saudaranya berbuat dosa, ketika mendapati saudaranya tergelincir dan terjatuh, bagaimana seharusnya sikapnya. Nah, Paulus di dalam bagian yang kita baca tadi, dia berkata sebenarnya saudara ya, Paulus berkata, seharusnya kalau kamu orang yang rohani, ketika kamu mendapati seorang yang terjatuh, tergelincir di dalam dosa dan kesalahan, maka kamu orang yang rohani berusaha memimpin orang itu, orang yang terjatuh itu ke jalan yang benar. Orang-orang yang rohani ya, mereka menangani perkara kejatuhan seseorang itu dengan roh lemah lembut, dengan kasih. Orang yang percaya, yang hidup oleh kasih karunia, dia menyadari gak ada seorang pun yang kebal terhadap kejatuhan, gak ada yang kebal terhadap kesalahan, gak ada yang imun terhadap dosa. Maka Paulus bilang, kamu mendekati orang tersebut sambil kamu menjaga dirimu sendiri, supaya kamu pun gak terjatuh, tapi kamu juga tidak dengan mudahnya menghakimi mereka yang terpuruk, menghakimi mereka yang terjatuh, menghakimi mereka yang tergelincir. Maka saudara, melalui apa yang disampaikan oleh Paulus ini, kita menyadari bahwa mendekati seseorang yang terjatuh ke dalam dosa dan berusaha menolong dia, itu memerlukan kasih dan keberanian. Kenapa saudara? Karena kita sadar, kita merasa gentar ya dengan kecaman Tuhan Yesus ketika Tuhan bilang, orang-orang munafik hanya bisa melihat kesalahan orang lain tanpa melihat dirinya sendiri. Berapa banyak dari antara kita yang merasa sanggup untuk melakukan ini? Justru karena itulah maka banyak orang percaya memilih diam ketika mendapati saudaranya sedang tergelincir dalam dosa, sedang terjatuh. Karena apa? Dia takut dianggap munafik ketika dia menegur orang lain. Dia mendiamkannya. Tapi apakah itu yang Tuhan inginkan? Tentu tidak, saudara. Paulus katakan kita harus memimpin orang itu dengan kasih dan roh lemah lembut dan bukan sebagai hakim. Maka lewat firman Tuhan ini saudara, Tuhan memberitahukan kita cara menyikapi saudara seiman yang kedapatan berbuat salah, yang kedapatan berbuat dosa dengan cara dan sikap yang benar. Bimbing dan tuntunlah orang tersebut dengan kasih Kristus ke dalam kebenaran. Lalu apa saudara? Kita sadari bahwa semua orang bisa saja melakukan kesalahan dan dosa, walaupun kesalahan yang berbeda. Gak ada satu manusia pun yang mampu berbuat hal yang benar tanpa pertolongan Roh Kudus. Jadi jangan merasa diri kita hebat. Lalu apa saudara yang ketiga? Kita gak boleh membandingkan diri dengan orang yang melakukan pelanggaran hanya untuk terlihat lebih baik dari orang itu. Hal yang seharusnya kita lakukan saudara, terus bercermin kepada kebenaran firman Tuhan agar hidup kita tetap berada di dalam kebenarannya. Sehingga ketika kita menegur seseorang yang terjatuh di dalam dosa dan kesalahan, dan kita menegurnya di dalam kasih dengan satu kerinduan, orang itu berbalik kepada kebenaran, orang itu mengakui kesalahannya, dan orang itu juga berusaha memperbaiki dirinya. Seperti itu yang dilakukan oleh orang-orang suku Babemba yang ada di Afrika Selatan. Mereka menunjukkan bahwa ada sisi baik di dalam dirimu, sehingga orang itu gak fokus terus menerus ke dalam kesalahannya, tapi dia terus berusaha memperbaiki dirinya. Maka saudara, hari ini izinkanlah Roh Kudus berbicara kepada kita dan mengubah cara kita dalam bersikap saat ada saudara seiman yang melakukan kesalahan, saat ada saudara seiman yang tergelincir dan terjatuh ke dalam
dosa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sadar dalam perjalanan kehidupan kami, baik kami pribadi maupun orang lain, tidak imun terhadap dosa, tidak imun terhadap kegagalan dan kejatuhan. Maka tolonglah kami melalui apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini, mengingatkan kami agar kami boleh menuntun dan membimbing mereka yang terjatuh di dalam dosa dengan kasih dan roh lemah lembut. Tolonglah kami agar terhindar dari keinginan untuk menghakimi orang lain. Tolonglah kami agar kami dapat dengan pertolongan Tuhan untuk menolong mereka ke dalam pertobatan yang sesungguhnya di dalam Kristus. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu ini sehingga di dalam komunitas kami tercipta sebuah komunitas yang sehat, yang di dalamnya ada sebuah teguran dan kasih yang menolong kami boleh semakin bertumbuh di dalam kasih kami kepada Kristus. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudara, Tuhan Yesus memberkati.